Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Bersama saya Imron Fadilah. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah kunjungan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan, Bali pada hari ini. Dalam kunjungan ini, Presiden akan berdialog langsung dengan siswa, calon siswa, serta orang tua dalam rangka melihat langsung perkembangan program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan adalah sekolah berasrama yang didirikan oleh Kementerian Sosial untuk memberikan akses pendidikan setara dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau rentan putus sekolah. Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan, Bali berada di kawasan Sentra Mahatmia, Bali, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Sekolah ini menggunakan kurikulum merdeka, di mana siswa tinggal di asrama dan mendapatkan fasilitas pendukung, seperti pembinaan karakter, bimbingan konseling, ekstrakurikuler seperti pramuka, futsal, dan tari, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan, Bali difokuskan untuk anak-anak penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH Desil 1, yaitu sangat miskin, dan Desil 2 atau miskin. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tadi tiba di Bali dengan menggunakan helikopter dan mendarat di Rindam 9 Udayana. Sejumlah rangkaian kegiatan untuk menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto di SRMP 17 Tabanan, Bali telah disiapkan, mulai dari pelatihan tari kecak, yel-yel sekolah rakyat, hingga paduan suara. Persiapan untuk menyambut kehadiran atau kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto telah dilakukan sejak Sabtu siang kemarin. Berbagai persiapan diantaranya sterilisasi area, pengamanan, hingga gladi bersih penyambutan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan latihan tari kecak untuk penyambutan Presiden dan penampilan siswa dilakukan secara intensif dalam waktu yang cukup singkat. Diharapkan kunjungan Presiden Republik Indonesia ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan perkembangan siswa setelah mengikuti pendidikan di sekolah rakyat selama kurang lebih 10 bulan. Dan saudara, untuk lebih lengkap mengetahui agenda dan juga kegiatan atau kunjungan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di SRMP, Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di sana. Selamat siang, Cindy. Bisa Anda gambarkan kepada kami, Cindy, apa saja secara lebih lengkap atau lebih rinci kegiatan atau agenda Presiden Prabowo mengunjungi SRMP 17 Tabanan? Pada hari ini agendanya adalah melakukan peninjauan SMRP 17 Tabanan ini. Ada 74 siswa existing yang sudah bersekolah di sini, dan sebenarnya momentum tinjauan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini juga sekaligus menandai masa tahun baru ya, untuk ajaran baru maksud saya. Jadi kalau di sini karena sasaran untuk siswa sekolah rakyat itu akan Desil 1 dan Desil 2, maka kalau sistem perekrutan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan juga pemerintah adalah dengan melakukan reach out kepada keluarga yang termasuk dalam keluarga penerima manfaat Keluarga Harapan. Dan kalau tadi kami juga sempat wawancara dengan siswa, dengan calon orang tua siswa, tadi yang mereka sampaikan adalah sekitar sebulan lalu ada dari Kementerian Sosial memang datang ke rumah-rumah untuk menawarkan agar anaknya bisa bersekolah di sekolah rakyat di SRMP 17 Tabanan, Bali ini.
syaratnya tidak banyak, hanya meminta beberapa dokumen seperti kartu keluarga, kemudian juga ada wawancara dengan keluarga maupun juga dengan calon siswanya, dilakukan untuk pertama memastikan dulu apakah anaknya berkenan bersedia untuk mengikuti seluruh proses belajar mengajar, termasuk juga sistem asrama di sini, kemudian juga bagaimana dengan orang tuanya, apakah mengizinkan. Kalau tadi salah satu orang tua calon siswa yang kami wawancara, dia menyerahkan sepenuhnya kepada anaknya yang memang mau melanjutkan sekolah. Kalau pernyataan juga dari Kepala Sekolah Rakyat di sini, rata-rata katanya kalau orang tua siswa bekerja sebagai buruh, jadi memang targetnya adalah keluarga dari desa 1 dan desa 2. Harapannya dapat meringankan beban dari keluarga untuk dalam hal pembayaran sekolah, termasuk alat-alat sekolahnya. Kemudian kalau dari anak-anak juga harapannya bisa melanjutkan sekolah, melanjutkan pendidikan. Ada yang bercerita tadi cita-citanya adalah menjadi perawat, ada yang mau jadi tentara. Dan kalau tadi kata kepala sekolah juga sebenarnya yang menjadi tantangan adalah warga di sini tidak begitu terbiasa dengan kultur asrama ketika untuk sekolah, tapi ketika diajak ngobrol, disampaikan juga soal fasilitas yang akan mereka terima. Tadi katanya ada sampai laptop juga, seragam, dan lain-lain. Mereka mengizinkan agar anaknya bisa bersekolah dan tinggal di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali. Nah, kalau agenda hari ini... Ditahan dulu laporan dari Anda, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Mensos yang saat ini sedang memberikan pernyataan di SRMP 17 Tabanan, Bali. Terima kasih, Cindy. Yang bisa sekolah di sini itu yang berada di DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jika tidak ada di sana, maka akan dilakukan pemutakhiran, dilakukan ground check. Di mana di sini dilarang sesuai arahan Bapak Presiden untuk suap menyuap, tidak boleh ada membayar, tidak boleh ada titipan dari siapapun. Ini sudah kami sampaikan kepada para pendamping Pemda yang turut terlibat dalam penjangkauan siswa sekolah rakyat. Tahun 2025-2026 ada lebih dari 15.000 siswa sekolah rakyat existing, dan pada tahun 2006-2007 ini ada alokasi lebih dari 32.000 siswa sekolah rakyat. Tambahan, berarti secara keseluruhan nanti 45.000 lebih tahun ini. Tahun depan, 2007-2008 lebih dari 100.000. Insya Allah ini sesuai dengan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat yang akan kami laporkan sedikit ini Bapak Presiden, mohon maaf. Jadi ini adalah arahan Bapak Presiden kami laksanakan. Apa yang kita temukan dalam penjangkauan ini, itu adalah ada beberapa siswa yang tidak pernah sekolah, belum pernah sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah. Salah satu contohnya ini Al-Jabar ini luar biasa Presiden. Ketika ada Pak Seskap Teddy, waktu itu tiba-tiba dia angkat tangan dan dia menyampaikan, nama saya Al-Jabar, usia 15 tahun, tinggal di Duren Sawit, tapi saya belum pernah sekolah. Ini adalah hasil penjangkauan sesuai arahan Presiden, dan kami menemukan apa yang selama ini disebut oleh Bapak Presiden bagian dari the invisible people. Banyak sekali yang seperti ini, belum pernah sekolah, tidak pernah sekolah. Ini sekedar contoh, tapi di sini juga ada bapak-bapak, putra-putrinya ini yang putus sekolah, yang dengan sekolah rakyat diharapkan nanti bisa sekolah kembali. Lanjut. Sudah 166, sudah pernah kami laporkan. Salah satunya adalah berada di sentra milik Kementerian Sosial di Kabupaten Tabanan ini. Namanya SRMP 17 Tabanan. Di sini ada 3 rombel, ya, SMP. Kemudian ada 74 peserta didik, sudah lebih dari 10 bulan di sini, hampir 11 bulan. Mereka dididik di sini, sudah ada perkembangan luar biasa, lebih disiplin, punya karakter, tertib, dan orang tuanya semuanya merasa bangga, dan mereka ingin mereka bisa meneruskan pendidikannya. Ini adalah fasilitas yang ada di sekolah rakyat pada umumnya, termasuk di sini. Ada asrama, ruang kelas, ruang makan, aula, laboratorium, perpustakaan,
pembelajarannya dengan laptop, smartboard, yang semuanya ini adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Yang tidak boleh terjadi di sekolah rakyat adalah perundungan atau bullying, kekerasan fisik dan seksual, dan yang terakhir adalah intoleransi. Ini adalah dilarang keras, pelakunya